Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Saudara sekalian, kali ini kita akan mengukakan suatu sepenggal uraian dari Profesor Karen Armstrong tentang sejarah Islam, tetapi kita membatasi diri pada uraian tentang Khalifah Umar bin Khattab dan capaian-capaiannya dicapai di bawah kepemimpinannya, walaupun tidak semuanya juga akan disampaikan. Kawan-kawan sekalian, Profesor Karen Armstrong yang adalah seorang penulis dan komentator terkemuka masalah agama-agama. Beliau berkebangsaan Inggris yang terutama dikenal melalui buku-bukunya mengenai perbandingan agama. Beliau adalah seorang mantan biarawati Katolik Roma dan Roma beralih dari pemahaman konservatif agama Kristen menjadi seorang lebih liberal dan mystical. Kemudian namanya melejit pertama kali pada tahun 1993 ketika diterbitkannya bukunya yang terkenal, yaitu tentang sejarah Tuhan, atau dalam bahasa Inggris judul aslinya dikenal dengan nama The History of God. Saudara sekalian, di dalam yang kita kutip tentang sepenggal dari cerita kehebatan Khalifah Umar bin Khattab, itu di dalam buku Karen Armstrong, dalam bukunya Fields of Blood, atau yang kemudian terjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengurai Sejarah Hubungan Agama dan Kekerasan. Ini bukunya. Baiklah, saudara sekalian, kita mencoba membacakan uraian beliau tentang perkembangan umat Islam dan umat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab secara singkat. Tidak semua yang ditulis, tidak semua yang berkaitan masalah Khalifah Umar ini kita kemukakan pada kesempatan kali ini. Umar bin Khattab pada tahun 600, masa khalifahnya 634 sampai 644 Masehi. Kurang lebih 10 tahun beliau berkuasa menjadi khalifah. Khalifah kedua percaya bahwa perdamaian hanya bisa dipertahankan melalui serangan terbuka yang terarah. Kampanye-kampanye ini tidak terinspirasi oleh agama. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa umat Islam harus berjuang untuk menaklukkan dunia. Kampanye Umar didorong hampir seluruhnya oleh kepentingan ekonomi Arab. Tidak mungkin untuk membangun kerajaan agraris konvensional di Arab karena begitu sedikit lahan yang cocok untuk budidaya pertanian. Ekonomi pasar Quraisy jelas tidak bisa mempertahankan seluruh semenanjung, dan Al-Quran melarang anggota umat Islam untuk saling melawan satu sama lain. Oleh karena itu, bagaimana bisa sebuah suku menghidupi diri pada masa-masa kelangkaan, gazu, serangan-serampangan terhadap suku tetangga menjadi satu-satunya cara untuk mendistribusikan sumber daya Arab yang sedikit. Tetapi sekarang itu terlarang.
Solusi Umar bin Khattab adalah dengan menyerang orang-orang kaya yang menetap di luar semenanjung Arab, yang seperti diketahui orang-orang Arab dengan baik sedang berada dalam kekacauan setelah perang Persia Bizantium, atau kerajaan Persia dan kerajaan Romawi Timur Bizantium ya pada zaman itu. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, orang-orang Arab menyerbu keluar semenanjung, awalnya dengan serangan-serangan lokal yang kecil, tetapi kemudian ekspedisi yang lebih besar, seperti dugaan mereka, tak banyak perlawanan yang mereka temui. Tentara dari kedua kekuatan besar telah hancur dan penduduk mereka tidak puas. Yahudi dan Kristen monofisit sudah muak dengan pelecehan dari Konstantinopel. Sementara Persia masih belum pulih dari pergolakan politik menyusul pembunuhan Khusro II, kaisar Persia pada saat itu ya. Dalam waktu sangat singkat, orang Arab memaksa tentara Romawi mundur dari Suria pada tahun 636 Masehi dan menghancurkan tentara Persia yang makin sedikit pada tahun 637 Masehi. Pada tahun 641 Masehi, mereka maksudnya umat Islam, menaklukkan Mesir, dan meskipun mereka harus berjuang sekitar 15 tahun untuk merebut seluruh Iran, yaitu wilayah kekaisaran Persia, mereka akhirnya menang pada tahun 652. Hanya Bizantium, sekarang sepotong wilayah kecil di provinsi selatan, terus bertahan. Dengan demikian, 20 tahun setelah Perang Badar, kaum muslim mendapati diri mereka menjadi penguasa Mesopotamia, Suria, Palestina, dan Mesir, tentunya dengan seluruh Jazirah Arab. Ketika mereka akhirnya menaklukkan Iran, mereka telah meraih mimpi yang tak tercapai oleh Persia maupun Bizantium dalam menciptakan kembali kekaisaran Kores. Sulit untuk menjelaskan keberhasilan mereka. Orang-orang Arab adalah penyerang yang terampil, tetapi tidak punya banyak pengalaman perang dan tidak memiliki senjata atau teknologi yang unggul. Bahkan seperti sang Nabi, pada tahun-tahun awal masa penaklukan mereka memperoleh banyak wilayah lebih karena diplomasi daripada pertempuran. Damaskus dan Alexandria menyerah karena mereka ditawari kesepakatan yang murah hati. Orang Arab tidak memiliki pengalaman membangun negara dan hanya mengadopsi sistem kepemilikan tanah, perpajakan, dan pemerintahan Persia dan Bizantium. Tidak ada upaya untuk memaksakan Islam pada warganya. Ahli kitab Yahudi, Kristen, dan Zoroastrian menjadi Jimmi, warga yang dilindungi. Jadi pendapat ini berbeda dengan sebagian pendapat yang mengatakan bahwa penaklukan bangsa Arab atau Islam itu lebih banyak dilakukan dengan ancaman perang di bawah pedang gitu. Justru dia mengatakan bahwa lebih banyak dengan cara diplomasi damai. Mereka penduduk misalnya Alexandria, kemudian sebagian wilayah yang ditaklukan itu justru menyerahkan diri kepada mereka lebih senang hidup di bawah kekuasaan Islam. Seperti saya ulangi, pengkritik Islam sering mencela pengaturan ini sebagai bukti intoleransi Islam. Tetapi Umar hanya mengadopsi sistem Persia Khusro I. Islam adalah agama para penakluk dari Arab. Seperti Zoroastrianisme adalah iman eksklusif aristokrasi Persia. Dan Jimmy akan mengelola urusan mereka sendiri sebagaimana mereka dahulu di Iran dan membayar jiz'ah, pajak sama rata. Dengan imbalan perlindungan militer, setelah berabad-abad upaya paksa oleh Kekaisaran Romawi Kristen untuk menerapkan konsensus agama, sistem agraria tradisional kembali tegakkan dan banyak Jimmy merasa kebijakan pemerintahan Muslim itu melegakan. Ketika Umar mengambil alih Yerusalem dari Bizantium pada tahun 632,
Dia segera menandatangani piagam untuk memastikan bahwa tempat-tempat suci Kristen tidak diganggu dan membersihkan lokasi kuil Yahudi yang telah tinggal reruntuhan sejak penghancuran pada tahun 70 Masehi dan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah kota oleh penguasa Bizantium Kristen tentunya. Selanjutnya situs suci ini akan disebut dengan Haram As-Sharif, yaitu tempat suci paling mulia, dan menjadi tempat tersuci ketiga di dunia muslim setelah Makkah dan Medina. Umar bin Khattab juga mengundang orang-orang Yahudi yang telah dilarang tinggal permanen di Yudea sejak pemberontakan Bar al-Qaqbah untuk kembali ke kota Nabi Daud alaihissalam. Pada abad ke-11, seorang rabi Yerusalem masih mengingat dengan rasa syukur rahmat yang telah ditunjukkan kepada bangsanya ketika Tuhan membiarkan kerajaan Ismail menaklukkan Palestina. Maksudnya itu umat Islam itu kerajaan Ismail di dalam tanda petik ya, jadi Islam dan pengikutnya itu dianggap sebagai warisan atau turunan dari salah satu anak Nabi Ibrahim, yaitu Ismail alaihissalam. Mereka tidak menanyakan tentang pengakuan iman. Tulis Michael, sejarawan Suriah abad ke-12. Juga tidak menganiaya siapapun karena profesinya, seperti yang dilakukan orang-orang Yunani, sebuah bangsa yang sesat dan jahat. Penaklukan Muslim pada awalnya mencoba menolak penindasan dan kekerasan sistemik kekaisaran. Umar tidak mengizinkan pegawainya untuk menggantikan orang-orang lokal atau mendirikan bangunan di tanah subur Mesopotamia. Alih-alih tentara Muslim tinggal di kota Garnisium baru yang dibangun di lokasi strategik, Kufa di Irak, Basra di Suriah, Qum di Iran, dan Fustat di Mesir. Damaskus adalah satu-satunya kota tua yang menjadi misyur. Umar percaya bahwa ummah yang baru tumbuh itu, ummah di sini, umat maksudnya di sini diterjemahkan oleh Karen Armstrong sebagai komunitas. Yang baru tumbuh itu hanya bisa mempertahankan integritas dengan hidup terpisah dari budaya yang lebih canggih. Kemampuan kaum muslim untuk membangun dan memelihara kerajaan terpusat yang stabil bahkan lebih mengejutkan daripada keberhasilan militer mereka. Baik Persia maupun Bizantium membayangkan bahwa setelah kemenangan awal mereka, orang-orang Arab hanya akan meminta untuk menetap di kerajaan yang telah mereka taklukkan. Itulah yang telah dilakukan kaum barbar di provinsi barat, dan mereka sekarang memerintah menurut hukum Romawi dan berbicara dalam dialek Latin. Namun ketika perang ekspansi mereka akhirnya berhenti pada tahun 750, kaum muslim memerintah kekaisaran yang membentang dari Himalaya hingga Pirenia, terbesar yang pernah ada di dunia. Dan sebagian besar penduduk taklukannya masuk Islam dan berbicara dengan bahasa Arab. Prestasi luar biasa ini tampaknya membenarkan pesan Al-Quran yang mengajarkan bahwa masyarakat yang didirikan pada prinsip-prinsip keadilan, Al-Quran akan, saya ulangi, prestasi yang luar biasa ini tampaknya membenarkan pesan Al-Quran yang mengajarkan bahwa masyarakat yang didirikan pada prinsip-prinsip keadilan Al-Quran akan selalu berhasil. Saudara-saudara sekalian, itulah beberapa bagian yang kita bacakan di dalam buku yang ditulis oleh Karen Armstrong ini, yang bukunya Fields of Blood atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan mengurai sejarah hubungan agama dan kekerasan. Nah, tentunya yang paling dominan di dalam buku ini dibahas adalah soal kekerasan
agama kekerasan para raja-raja atau para pendeta-pendeta di dalam Kristen. Di dalam buku ini yang membahas tentang Islam hanya satu bagian tapi tidak panjang. Nah, satu yang lebih banyak ditampilkan dalam buku yang membahas tentang Islam adalah tentang keunggulan-keunggulan para pemimpin Islam, terutama sejak awal juga diulas tentang sepintas tentang Rasulullah, dan kecanggihan mereka dalam menerapkan keadilan di dalam masyarakat dan melindungi ketika terjadi penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Di kemudian hari dikatakan dia lebih menekankan terhadap bangsa Arab. Itu ruh dan semangat Al-Quran selalu dibawa, sehingga masyarakat lokal yang taklukan secara sukarela mereka mengikuti Islam, mengimani Islam, karena tampilan para pemimpin yang dengan sikap tidak memaksa, tetapi lebih pada memberi keteladanan dan menerapkan keadilan dalam mengelola dan memerintah di daerah-daerah yang ditaklukkan itu. Saudara sekalian, inilah makanya salah satu contoh yang kita bacakan tadi adalah penggalan cerita tentang kepemimpinan Umar bin Khattab dan selanjutnya. Kawan-kawan sekalian, demikianlah uraian Profesor Karen Armstrong ini, dan sebelum kita akhiri jangan lupa subscribe dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.